Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Fauzan dari kelas 12 MIP 3. Saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Proses mempertahankan keberadaan bangsa dan kesatuan negara Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kokoh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kokoh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika didorong oleh gerakan-gerakan teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh, menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik, ketatanegaraan, serta contoh gerakan-gerakan yang meronggong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 November 1969. Pada periode ini, bentuk NKRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tanggapan pemerintah pusat. Adapun apartemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 apartemen. Provinsi yang dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Ya, lanjut. Kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR atau DPR RI belum dimaafkan. Karena pemilihan umum belum diselenggarakan, lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada Presiden. Dengan kata lain, kekuasaan Presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR legislatif, serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada Presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan.
Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara berpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10, baca teks tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa. Maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden kepada Komite Nasional Indonesia. Pusat dasarnya maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1955 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar Indonesia Barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Maklumat pemerintah tanggal 15 November 1955 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. 3 maklumat harus memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 15 November 1955 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini, para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Secara konseptual, perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negara ini. Akan tetapi, pada kenyataannya sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijudukan dengan mosi tidak percaya dari DPR. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 November 1959. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya kabinet Syahrir III, sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia Belanda, pemerintah membentuk kabinet presidensial kembali 27 Juni 1957 sampai 3 Juli 1957. Namun, kedesakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti berikut. 1. Kabinet Amir Syarifuddin 1 sampai 3 Juli 1997 sampai 11 November 1997. Kabinet Amir Syarifuddin II 11 November 1997 sampai 29 Januari 1998. Kabinet Darurat MR Syarifuddin Prawira Negara
19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Kabinet Hatta II 4 Agustus 1949 sampai 20 November 1949. Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta dorongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat makin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan konferensi meja bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada 27 Desember 1959. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1958. Segini nomor siapa? Segini alamat siapa? Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 Desember 1958 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI adalah ingin menggantikan negara Pancasila menjadi negara komunis serta menjadikan Soviet. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh keresidenan. Pati atau PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1998, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian Timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur, mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di pantai-pantai sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Kunci motorku besar kali. Kunci motorku. Ini mah bos. Gerak Darul Islam Tentara Indonesia atau DITII di Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Madji Madrijan SM atau Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia NII diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 17 November 1999 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar besi. Operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya pada tanggal 15 Juni 1992 Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat 17 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentan 27 Desember 1959 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa itu yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1959. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintah yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik ditetapkan ketika berlangsungnya pemerintahan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia atau RIS dengan DRS Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer, kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Kekuatan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden.
Hal itu tampak pada ketentuan bahwa presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden, bukan oleh parlementer. Dipertanggungjawabkan kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Presiden RI mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai negara dan kepala pemerintahan. B. Pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI semesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan berikut. 1. Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. 4. Dewan Lambung Mangkurat di Sumatera Selatan di Kalimantan Selatan. 5. Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Fedje Samuel. Puncak pemberontakan ini pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa kabinet di Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958 di bawah pemimpinan KSAD AH. Nasution membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah serta mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun pada tanggal 15 Februari 1955 terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sumatera Utara dan Sulawesi Utara memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI. Pemerintah pusat melancarkan operasi Sata Marga dan berhasil melumpuhkan aksi dilakukan PRRI atau Permesta. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959. Dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. 1. Kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 Menteri. B. Menteri-menteri officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional dan Wakil Dewan Pertimbangan Agung. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang.
Pelaksanaan pemerintahan pada masa ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataan banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pembubaran DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR-GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Penerapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional melalui Penetapan Nasional Nomor 13 Tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Terjadi pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi satu unsur yang disebut Ekasila. Ekasila ini dimaksud dengan Nasakom, Nasional Agama Komunisme. 5. Perseratan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Akses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menetapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu 1A. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat. Pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. D. Sukses memerangi buta huruf. Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol adalah pada masa pemerintahan Orde Baru, sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru sebagai berikut, yaitu 1A di bidang ekonomi, B di bidang politik, C di bidang hukum, dan di bidang hukum. Ya, terima kasih. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei sampai 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi 1A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusial. Diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Jika dulu Presiden memiliki peran yang dominan, bahkan dalam hakikatnya dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain, kini Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsial atau berimbang terhadap lembaga negara-negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih kuat. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara. Perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: A. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar atau Pasal 1 Ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 Ayat 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A Ayat 1. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7. Pencantuman hak asasi manusia. Pasal 28A sampai 28J. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. G. Presiden bukan mendataris MPR. H. MPR tidak lagi menyusun GBHN. I. Pembentukan Mahkamah Konstitusi MK dan Komisi Yudisial atau KY pasal 24B dan 24C. J. Anggaran pendidikan minimal 20% atau di pasal 31 ayat 4. Negara kesatuan tidak boleh diubah. Pasal 37 ayat 5 menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITI. Daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakkar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Indonesia Selatan ke dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan berkeinginan untuk menjadi pemimpin dan APRIS pada tanggal 17 Agustus 1951. Kahar Muzakkar bersama pasukannya melarikan diri ke hutan pada tahun 1952. Ia mengumumkan bahwa Indonesia Selatan menjadi bagian dari negara Islam. Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat menumpaskan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar mengalami kesulitan sebab persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakkar ditembak mati. 2.
Daerah Aceh, pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Daud Beureeuh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresiden di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Beureeuh sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia. Pimpinan Kartosuwiryo, pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan kekuatan senjata atau operasi militer dan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh. Sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut berhasil dicapai penyelesaian secara damai. 3. Daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menanamkan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang tertindas pada tahun 1954. Ibnu Hajar resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi TIM, Tentara Islam Indonesia, pada tahun 1963. Pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ya, sekianlah materi singkat yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kata salah. Saya akhiri ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.